Baik Bu, selamat sore Bu. Saya akan mau mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang kelompok itu kelompok 8 dan saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Moses Nail Parhusid, NPD 25401 dan rekan saya di samping saya bernama Togo Bardosi, NPT 25401 Betul. 3. Abstrak di sini Bu tertulis peran korusial TPP. Tempat penimbunan pabean adalah instrumen penting dalam perdagangan tradisional Indonesia. TPP mengelola barang yang memerlukan penyimpanan sementara di bawah pengawasan negara, mendukung kelancaran perdagangan dan minimalkan penyelundupan. Pengelolaan barang penyimpanan sementara di bawah pengawasan negara, pengawasan ketat, mencegah penyelundupan dan pelanggaran jabean, daya saing ekonomi, meningkatkan efisiensi perdagangan nasional. Mulai. Pendahuluan TPP sebagai elemen sentral sistem pembayaran Indonesia diatur oleh UU Kepabeanan, bertujuan melindungi fiskal negara dan memfasilitasi perdagangan. TPP menjadi sentral dalam menangani barang impor yang belum selesai, bea masuk, barang ekspor konsolidasi atau barang sitaan. 1. Melindungi kepentingan fiskal negara. 2. Memfasilitasi perdagangan lintas barang. 3. Menangani barang impor, ekspor, dan sitaan. 4. Mendukung kemudahan berusaha sesuai PMK 185 atau PMK 04 2022. Metode penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan analisis regulasi. Data primer dari dokumen resmi Bea Cukai Undang-Undang No 17 2006, PMK No 185, PMK 4 tahun 2022 dan data sekunder dari portal Bea Cukai, laporan pelabuhan serta jurnal KPA-Beanan. Studi pustaka, analisis mendalam terhadap konsep dan regulatif TPP. Analisis regulasi menggunakan undang-undang, PMK, dan peraturan Dirjen Bea Cukai. Pencarian sistematis, kata kunci statistik di JDIH, Kemenq dan portal Bea Cukai. Analisis konten, kategorisasi tematik, pengertian, jenis, tujuan, dan operasional TPP. 3. Kajian teoristis fondasi hukum TTP. TTP dikoefisienkan dalam pasal 1 angka 19 UU No 17 tahun 2006 sebagai fasilitas pemerintah di lingkungan kantor pabean di bawah pengawasan Bea Cukai. Ini adalah fasilitas wajib permanen dan tidak dapat dialihkan ke swasta. 1. Kategori barang TPP. Barang tidak dikuasai negara atau milik negara, hasil lelang atau sitaan. 2. Distigasi TPP vs TPS. TPP permanen untuk barang berisiko tinggi, TPS trasional maka 30 hari. 3. Kostraks TPP vs TPB. TPP fasilitas negara untuk pengamanan fiskal, TPB komersial swasta untuk industri ekspor. 3. Parameter teknis dan dimensi fiskal TPP. PMK 185 2022 menetapkan standar ketat. Yard of company radio maka 70 Celsius, unit scanner X-ray CCTV 2024 atau 7. TPP adalah penjara fiskal yang mengingatkan hak negara atas bea masuk, PPN, impor, dan
PPH pasal 222 impor. 1. Yard eye company ratio maksimal 270 Celsius, minimal 2 unit scanner X-ray mobile CCTV 24 atau 7 dengan redundansi daya. 4. Akses jalan khusus untuk inspeksi fisik. 3. Klarifikasi tempat penyimpanan pabean. Sistem pabean KPPabean Indonesia memiliki 3 jenis fasilitas penyimpanan yang saling melengkapi. 1. TPPB, bea cukai tak terbatas, pengamanan fiskal. 2. TPS, bea cukai atau swasta 30 hari, buffer operasional. 3. TPB, swasta berizin 5 tahun, insentif industri ekspor. Tujuan strategis TPP. Pendirian TPP pemenuhi 5 tujuan strategis utama, yaitu 1. Pengamanan fiskal, pengamanan hak negara atas bea masuk dan pajak impor. 2. Penegakan hukum, penyimpanan barang bukti pelanggaran kepabeanan. 3. Efisiensi pelabuhan, mengurangi dwell time dan meningkatkan LPI Indonesia. 4. Pengendalian risiko, pencegahan insiden dari barang berbahaya. 5. Dukungan lelang, menghasilkan pendapatan negara dari lelang barang sitean. Proses operasional TPP dari intake hingga lelang. Proses TPP melibatkan beberapa tahapan korupsional untuk memastikan pengelolaan barang yang efektif dan transparan. 1. Intake dan inventarisasi, yaitu barang masuk TPP setelah verifikasi dokumen INSW, diikuti inventarisasi detail dan dokumentasi digital. 2. Pemeliharaan dan pengawasan, yaitu perawatan khusus untuk barang mudah rusak atau cold storage dan pengawasan 24 atau 7 dengan CCTV AL. 3. Pemeriksaan fisik dan lab. Kontainer berisiko tinggi, yaitu kontainer berisiko tinggi diperiksa dengan scanner X-ray, infeksi fisik, dan sampling lab. 4. Proses lelang, yaitu setelah 90 hari tanpa respons pemilik, barang dilelang melalui KPKNL dengan mekanisme auction. 3. Kesimpulan dan saran transformasi TPP. TPP adalah pilar pengawasan fiskal dan penegakan hukum, berkontribusi pada efisiensi pelabuhan dan daya saing nasional, transformasi digital dan modernisasi infrastruktur sangat penting. 1. Modernisasi infrastruktur, membangun TPP baru dengan AI, CCTV, code, stok, dan redundansi daya di 15 pelabuhan utama. 2. Blocking cargo tracking, integrasi hyperdocker publik dengan INSW untuk visibilisasi acuan dan otomatis lelang. 3. RBA TPP FA 0 dengan AI, algoritma machine learning untuk alokasi TPP yang akurat dan deteksi risiko tinggi. PPP maintenance, model publik privat partnership untuk pemeliharaan TPP guna efisiensi biaya. TPP training, endemi, pusat pelatihan dan sertifikasi nasional untuk petugas TPP. Bu, presentasi kami sudah selesai.
Mohon maaf ada kesalahan kami dan membacanya kurang cepat karena kami udah malam ini Bu buatnya Bu. Mohon maaf ya Bu. Selamat malam Bu.